Saudara, obat ivermectin saat ini tengah diperbincangkan pasca Menteri BUMN Erick Thohir umumkan ivermectin sebagai obat terapi COVID-19. Senin lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan ivermectin sudah memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan, berdasarkan studi yang dilakukan ivermectin produksi PT Indofarma Tbk tersebut digunakan untuk terapi penanganan COVID-19, bukan obat COVID-19. Obat ivermectin sudah mulai diproduksi dan direncanakan dengan kapasitas 4 juta obat per bulan. Kami dari Kementerian BUMN dianggap bisa membantu daripada terapi pencegahan. Dan ini luar biasa, harganya sangat murah. Menanggapi ramainya obat ivermectin, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tegaskan, ivermectin merupakan obat cacing atau bukan obat mujarab terapi penyembuhan COVID-19. Dalam rilis resmi BPOM dijelaskan, ivermectin belum ada data uji klinis yang membuktikan obat yang diperkenalkan Menteri BUMN tersebut dapat mengobati COVID-19. Ivermectin kaplet 12 mg terdaftar sebagai obat infeksi kecacingan. Sekaligus foto bersama mungkin. Ya, Saudara, Menteri BUMN menyebut ivermectin adalah obat terapi COVID-19, namun BPOM menekankan ivermectin merupakan obat cacing. Lantas sebenarnya apa fungsi dari ivermectin? Kita klarifikasi polemik ivermectin dengan staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Selamat malam, Pak Arya. Malam. Pak Arya, kan kita sama-sama tahu ya, ini Menteri BUMN kemarin menyatakan ivermectin sebagai obat terapi COVID-19, namun kemudian disambut oleh BPOM menyatakan ivermectin itu adalah obat cacing. Bagaimana Anda menjawab polemik ini? Berarti Anda nggak membaca. Saya dengerin, Pak. Iya, berarti Anda nggak baca apa yang ditulis oleh BPOM. Itu adalah obat untuk antiparasit. Iya. Untuk obat cacing, iya benar. Tapi di poin 4, coba baca. Poin 4 dari BPOM mengatakan boleh dipakai, tapi atas persetujuan dokter. Jadi nggak ada polemiknya. Oh, nggak ada polemiknya? Nggak, saya tadi cuma mengatakan kalau sebenarnya dari BPOM menegaskan ivermectin itu adalah obat cacing. Saya tidak menjelaskan bahwa yang poin 4 boleh digunakan atau tidak berdasarkan dokter sih, Pak. Berarti Anda nggak baca. Jadi harus baca surat BPOM itu keseluruhan. Sebagai media harusnya baca baik-baik satu persatu apa saja oleh BPOM. Poin 1 dikatakan bahwa izinnya adalah untuk obat antiparasit, yaitu obat cacing. Tapi poin 2, poin 3, poin 4, baca poin 4-nya. Poin 4-nya jelas mengatakan kalau mau dipakai untuk COVID, itu harus persetujuan dokter. Dan ini sudah dipakai. Di Indonesia dipakai sejak bulan September. Sudah ada lebih dari 400.000 orang memakainya. Di India malah dipakai untuk menurunkan tingkat corona. Jadi tidak ada polemik di sana. Kalau dibaca poin 1 polemik. Kalau dibaca poin berikutnya nggak polemik. Makanya harus dibaca semua poin dari BPOM itu. Berarti sudah jelas yang namanya obat ivermectin itu adalah untuk obat terapi COVID-19 dan boleh dikonsumsi selama itu diizinkan oleh dokter. Jadi masyarakat biar tahu itu, Pak. Ini nggak beda jauh dengan yang lain-lain. Ada dikasih vitamin. Selama orang sakit corona itu banyak obat-obatnya tuh. Obat terapinya ada vitamin. Apakah vitamin B kompleks itu untuk corona? Enggak. Itu terapi. Ada namanya Avigan, ada Abezavir. Banyak banget obat-obat, itu adalah obat terapi semua. Dan belum ada sampai hari namanya obat corona. Yang ada adalah terapi. Gitu loh.
adalah terapi. Nah, bagaimana melakukan pengawasan, Pak? Sorry, saya kembali ke poin pertanyaan saya awal tadi. Sebenarnya tujuan dialognya adalah untuk mengedukasi masyarakat ya. Karena ada beberapa pendapat mengatakan takutnya, khawatirnya nih masyarakat jadinya percaya atas obat ivermectin gitu saja gitu. Bagaimana upaya sosialisasi supaya mengatakan obat ini adalah untuk terapi, bukan mengobati COVID-19? Seperti yang kita sampaikan, Pak Erick juga mengatakan ini adalah obat terapi, bukan obat COVID Corona. Jadi boleh dipakai, tapi ini harus tujuan dokter. Jadi Pak Erick itu jelas mengatakan itu. Jadi kalau ada seorang epidemiolog ngomong seperti yang mengatakan bahwa Pak Erick ngomong itu, berarti dia pun tidak membaca. Kita kecewa juga. Seorang ahli, epidemiolog, tapi tidak membaca dengan baik dan benar. Sudah ngomong banyak. Akhirnya membuat polemik. Jadi ini kan gara-gara itu sebenarnya. Karena ada epidemiolog yang tidak membaca dengan benar. Sayangnya, dia langsung mengatakan bohong. Itu ya epidemiolog dari mana itu ya? Saya bingung juga. Harusnya dia baca detail itu semua. Nggak pernah Pak Erick Thohir mengatakan bahwa itu untuk obat corona. Nggak pernah loh. Kalau kita baca di IG-nya itu jelas. Beliau mengatakan ini untuk terapi. Jadi boleh dipakai. Dan sekarang ada komunitas pemakainya yang sudah merasakan manfaatnya pakai terapi ini. Ada 400.000 orang lebih yang sudah pernah memanfaatkan ini. Gitu. Sejak bulan September. Sejak bulan September dan efektivitas obatnya positif? Dari kesaksian mereka positif. Di India pun terbukti di India. Di beberapa negara, itu adalah hasil penelitiannya, di beberapa negara bagian ya India, itu berhasil menurunkan kondisi corona. Ketika India dihantam gelombang COVID-19 ini, tsunami COVID-19, mereka akhirnya menggunakan ivermectin. Tapi Pak, kalau disambungin ke India, itu kan kasusnya turun juga karena ada kebijakan lockdown di beberapa wilayah di India, Pak. Itu kan sudah ada surveinya juga. Terbesar karena ada pemakaian obat-obatan juga. Nggak mungkin nggak ada pemakaian obat-obatan. Itu ada kok, ada penelitian ilmiahnya ada. Nah ini kemarin Pak Menteri BUMN juga mengatakan saat ini tengah mengembangkan obat-obatan yang lain juga ya Pak Arya untuk penanganan corona juga. Nah apa saja yang akan disiapkan? Kan gini, ingat nggak dulu kita, ketika belum ada obat terapi, Pak Erick Thohir itu juga mengenalkan yang namanya Avigan. Dan Pak Erick ngambil dari luar negeri langsung tuh. Dari Jepang koordinasi sama ada Fuji dulu ya. Fuji yang punya obat Avigan itu. Dan sekarang dipakai sampai hari ini. Sampai di hari ini dipakai. Jadi ini bukan yang pertama yang diusul oleh Pak Erick. Kan pernah. Pak Fizirabi pernah. Ada berapa yang dia sampaikan. Dan bertahap. Dan berusaha untuk dijadikan obat generik. Ini murah sekali. Rp5.000. Baik. Harganya. Yang ivermectin ini gitu. Ya, harganya murah, terjangkau dan sudah ditekankan saudara ivermectin adalah obat terapi. Tapi tetap harus persetujuan dokter. Atas persetujuan dokter, tapi ditekankan tadi oleh Pak Arya dari pihak pemerintah mengatakan ivermectin adalah obat terapi COVID-19 dapat digunakan dan efektif untuk menjaga ataupun menyehatkan masyarakat yang terkena COVID, tentu bukan menyembuhkan sih, lebih tepatnya terapi begitu. Terima kasih Pak telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam Pak Arya.